Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang dalam majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Hari ini Kaisam berlibur. Insya Allah Kaisam akan ngajak mama untuk donor darah. Ceritanya Kaisam itu ngapain ya libur? Udah hujan kayak gini ya cuy ya. Jadi Kaisam itu ngajakin mama, mama ayo donor darah. Katanya iya Kaisam, ayo. Jadi nanti sore Kaisam itu mau sama mama donor darah di Mongkok ya cuy ya. Ya gimana ya cuy ya, satu kantong darah itu kan bisa menyelamatkan 3 nyawa. Jadi ya wis lah, ayo kita jadi orang yang bermanfaat aja untuk orang lain, ya enggak? Kira-kira kalian udah donor darah belum di Hong Kong? Wis keren, mantap. Oke, hari ini kita bahas apa? Sebelumnya Kaisam itu akan memberikan informasi kepada kalian. Jadi sekretaris pemerintahan semalam itu di televisi yang ngomong kalau misalkan akan dipasang 2000 CCTV ya cuy ya di sepanjang jalan Hong Kong yang dikhususkan lebih diutamakan dulu untuk wilayah padat ya cuy ya. Kayak yang di Mongkok itu sudah terpasang cuy. Jadi ada 200 tambahan ya cuy ya. 2000 CCTV untuk memantau gerak-gerik kita dikarenakan Hong Kong ini lagi banyak banget kejahatan. Jadi nggak akan mungkin bisa lolos dari CCTV ini cuy. Tapi pemerintah juga memastikan untuk menjaga privasi kita katanya cuy. Jadi datanya itu yang nggak dicolong gitu ya cuy ya, tetap privasinya tetap dijaga oleh pemerintah, tapi CCTV ini benar-benar dipasang untuk memerangi kejahatan yang benar-benar lagi terjadi. Nah menurut pemerintah ini nih, pemasangan CCTV ini bukan melanggar privasi, tapi memang di negara-negara lain pun terpasang untuk keamanan negara itu sendiri cuy. Jadi buat kalian yang suka nyeruntul aja kalau nyebrang lampu merah, terus juga buat kalian yang suka tinju-tinju tonjok-tonjokan sama orang lain, jangan salah ya cuy ya, kalian itu sudah terpantau oleh pemerintah. Jadi video itu dari CCTV tersebut bisa menjadikan barang bukti di pengadilan katanya. Jadi pemerintah itu bisa mendapatkan barang bukti dengan konkret gitu dari CCTV yang tersebar itu. Kira-kira jadi buat kalian yang sering legak-legok di jalan gitu, jangan salah, kalian tuh lagi terpantau CCTV. Ya udah Kaisam nanti kalau saya jalan saya akan bergaya, hai pak ya nggak gitu juga mama ya kan. Alhamdulillah Kaisam, kenapa? Saking banyak CCTV, untung aja liburan saya pakaiannya bagus-bagus. Yang bukan untuk nyorot kalian ya, tapi untuk menjaga kejahatan, untuk melindungi warganya pastinya. Oke, hari ini kita begibah apa cuy? Aduh, begibah ini aja yuk, seliweran ya video ya, dimana banyak kalian itu mengupload majikan kalian, khususnya nenek yang kalian jaga. Ini miris sekali menurut Kaisam. Kenapa kalian melakukan hal yang dilakukan oleh majikan, memviralkan cecenya? Apa bedanya kita sama majikan kalau kita sama-sama memviralkan cuy? Nih, ayo kita belajar dari video ini. Jangan sampai kalian menjadi tersangka. Kok bisa jadi tersangka Kaisam? Bagaimana kalau misalkan majikan kalian tahu dan menyaksikan bahwa emak saya kok diupload ini? Ya kan? Pasti yang akan ditanyakan siapa? Kalian sebagai domestic helper yang menjaga. Ingat cuy, memasang muka, apalagi ini mukanya kelihatan banget si nenek-neneknya ya cuy ya. Ini Kaisam itu ngeri-ngeri sedap. Kenapa kayak Tisam? Ya kalau dilaporkan gimana? Captionnya itu aduh. Apalagi ini yang upload, ini temannya yang dicurhati. Makanya buat kalian jangan salah pilih teman curhat. Apalagi yang sering upload Facebook, upload atau media sosial ya cuy ya. Bikin status, sedikit-sedikit bikin status. Ini temennya yang diajak curhat ini nggak bisa jadi pendengar yang baik ya cuy ya. Malah jadi kompor, malah memviralkan. Untungnya apa untuk kalian cuy? Ya inget loh, ini teman kamu bercerita sama kamu, ini untuk menjaga privasinya, supaya dia mendapatkan solusi. Bukan berarti kalian itu menyebar privasi majikan teman kita ke media sosial. Nggak semua tanggapannya oke cuy. Nah buat kalian yang lagi dicurhat-curhatin sama temen, tolong nih, jangan sedikit-sedikit media sosial. Kalau curhat sama Kaisam juga sama, diviralin. Ya kan, kayak sama itu hanya menceritakan kisahnya ya kan, tanpa memviralkan. Ambil sisi positifnya dan pembelajarannya supaya kita jangan mencontoh ya kan.
Oke, jadi beredar di luar sana ada nenek-nenek ya cuy ya. Ini captionnya, teman saya curhat sama saya, katanya kerjanya 5 bulan, neneknya suka mukul ya. Terus udah gitu videonya full up gitu dengan suara neneknya juga. Jadi posisinya itu dalam sebuah kamar ya. Si cecenya ini sengaja mencari bukti ya, memvideokan kalau misalkan si nenek ini lagi mukulin pakai tongkatnya. Oh, hamaya, hamaya, gitu, hamaya, hamaya aja ya kan. Terus kamu yang kayak Sam denger itu, kamu masak bubur, kasih saya makan bubur apa? Kayak gitu kayaknya. Terus hamaya, hamaya, ini neneknya siapa sih cuy? Terus captionnya, ini si ceceknya yang jaga si nenek ini baru kerjanya 5 bulan, cuma dipukulin pakai tongkatnya kayak gini, ya kan? Terus videonya diupload oleh temannya yang dicurhati nih cuy. Katanya bagaimana Hong Kong tidak seindah foto profile katanya. Ayo kita bahas kasus ini, menarik ya. Oke, bayangkan kalau misalkan majikan kalian melihat video emaknya diupload seperti ini. Bisa aja ini diputar balik fakta. Kenapa kok bisa kayak Sam? Padahal kan cecenya yang dipukulin. Kalian lihat dari segi ruangan. Itu si Cece, itu sengaja memvideokan di atas tempat tidur. Kalau misalkan si majikan ini bisa memutar balik, loh pantesan loh neneknya marah, orang kamu loh siang-siang di tempat tidur. Ngapain? Kamu nggak kerja? Pantes loh nenek marah. Iya kan? Kalau kayak gitu gimana? Matilah kita sudah, ya kan? Dalih-dalih kita mau mencari bukti, malah kita yang dituduh. Nah inilah pentingnya menjaga privasi majikan. Oke cuy, kita bahas. Kalian sebelum tanda tangan kontrak, ini kan dengan agensi, itu kan kamu tahu jobnya. Oh saya jaga orang tua nih, saya jaga nenek. Kamu wajib tanya sama agen, ini neneknya sakit apa enggak? Kalau misalkan neneknya enggak kok, neneknya enggak sakit, masih bisa jalan, ya kan? Tapi kalau misalkan pada kenyataannya nih, kamu ada di posisi di mana nenek ini itu suka mukul, itu kebanyakan cuy. Kayak Tisam pastikan, kebanyakan nenek-nenek di Hong Kong, 70% ini memang udah begini, segleg adanya. Kadang suka mukul, kadang cangcutnya hilang aja lapor polisi. Itu memang watak cuy. Memang karakter nenek-nenek Hong Kong itu seperti itu. Kalau misalkan kalian ditanggapin dengan baper terus, kapan dewasanya kita? Sampai kecekluk guys. Kapan dewasanya kita, Joy? Iya kan? Kalau misalkan kita tahu nih, sadar, oh nenek yang saya jaga ini begini karakternya. Oh nenek yang saya jaga ini suka mukul kayak gini. Apa sih yang harus dilakukan? Datang langsung ke agensinya. Kita ngomong baik-baik dulu. Bukan memviralkan atau menceritakan kepada teman ya yang mungkin nggak bisa nyari solusi gitu. Kamu harus datang ke agensinya. Agent, saya dipukulin terus sama nenek kayak gini. Saya tahu nenek ini mungkin ada sakit. Tolong kasih tahu majikan saya. Iya kan? Agent wajib nih ngasih tahu majikan. Ini Cece komplain kayak gitu. Nah, lihat respon majikannya. Ada respon nggak setelah kita ngadu ke agent? Kalau nggak ada respon, kita langsung wajib ngomong sama majikan. Majikan, saya itu biru, dipukulin sama nenek. Boleh nggak kamu ngasih tahu nenek pelan-pelan kalau misalkan jangan suka mukul? Kita harus berani. Karena apa? Karena untuk melawan nenek yang begitu, kita harus lebih tegar, kita lebih harus kuat, kita lebih harus berani cuy. Bukan berarti kamu kerja di sini pertama kali kamu itu nurut aja dipukulin kayak gini, enggak. Tapi mencari solusi bagaimana. Ngomong sama majikan, ya majikan harus tahu. Dengan cara apa? Mungkin saja majikan pasang CCTV, ya kan? Lebih ke gitu. Jadi kalau misalkan memang itu, ya buktinya akan ada gitu. Tanpa kita harus video-video kayak gitu. Kalau misalkan majikan juga emlai, nah kita sudah ngomong baik-baik sama agent. Majikan juga emlai. Pilihannya dua. Kamunya gimana? Kalau misalkan respon mereka tidak ada nih, dan kamu udah kena mental, apa yang harus dilakukan? Ya mengundurkan diri saja. Ya, kalau misalkan merasa kamu udah nggak mampu di situ, bekerja dengan seperti itu, kamu boleh melakukan one man notice. Kamu bisa mengundurkan diri dengan alasan ya dipukulin terus sama nenek itu. Gitu loh cuy. Nah tapi kalian harus ingat, kalau anak baru, kamu datanya masih dipegang PT, otomatis minimal 10 bulan, 11 bulan, kamu bisa pindah agensi. Jadi kalau misalkan tadi tuh captionnya baru 5 bulan, sarannya dua. Kamu bertahan sampai 10 bulan dulu terus pindah, ya. Atau kamu mencari cara, gimana caranya si nenek ini nggak mukulin lagi. Dengan cara apa? Ya udah, kita coba ambil tongkatnya.
ya kan? Mana bisa dia itu jalan tanpa tongkat, ya kan? Kalau kayak Tisam ya, yang jaga nenek kayak gitu, Kaisam ambil tongkatnya. Kamu ini mukulin saya pakai ini ya, saya ambil tongkatnya. Terus kamu bisa jalan gak yo? Kayak gitu ya. Wah, pasti nenek ini akan ngejar kita nih. Bagaimana dia bisa berdiri tanpa tongkat, ya kan? Ya kan? Nah, pasti dia ini pasti akan teriak-teriak. Oke, saya akan kasih nih tongkat kamu. Tapi kamu jangan mukul lagi ya. Nggak boleh ya. Coba kayak gitu, cuy. Nah, karena kita sudah tahu kelemahannya, nenek ini akan berpikir. Nah, terus kita taruh lagi tongkatnya sama nenek itu. Terus nenek masih ngulangin lagi kayak gitu. Kita nggak usah dengerin. Alihkan pembicaraan. Kalau nenek nyerocos, kita pergi ke dapur. Kalau nenek nemuin kita di dapur, kita pindah ke sofa. Kalau kita sudah pindah ke sofa, nenek masih ngikutin kita dan nyerocos, kita pindah ke jisoo. Jadi menghindari pertengkaran dengan menghindar. Karena apa? Karena 3 langkah kita, nenek kita baru 1 langkah, cuy. Namanya juga orang tua. Iya kan? Nah, itu ya, cuy ya. Kalau kita sudah tahu jobnya kita menjaga nenek seperti itu, ya kita harus sabar. Kita harus cari cara bagaimana saya ini bisa menundukkan ini si nenek-nenek yang seperti ini. Oke? Jadi jangan sedikit-sedikit curhat sama temen yang temannya itu gila media sosial. Segala-gala diupload, segala-gala diupload. Nah, buat kaliannya yang temen dicurhati sama orang kayak gini, dia itu sebenarnya mampu untuk bertahan, coy. Dia itu hanya butuh didengar. Serius. Dia itu cuma butuh didengar. Cuma ada yang care aja. Oh ya udah, sabar aja sih. Tenang, udah. Sebentar lagi tuh gajinya full 10 juta. Bertahan ya. Wis, jangan menyerah. Setidaknya suruh dia bertahan minimal 10 bulan. Setelah itu, ya sudah, kalau misalkan mau notice ya kita ajarkan bagaimana cara melakukan one man notice. Ya. Jadi buat teman-teman Kaisam yang di luar, hati-hati mencari teman curhat, hati-hati juga jangan suka mengupload semua privasi majikan. Ya, kalian itu di sini tuh privasi majikan tuh dilindungi loh. Apakah bisa Kaisam kita dipoking? Bisa, sangat bisa. Kalau majikan tidak terima, ingat nggak yang kasusnya Mbak yang mencuri alamatnya majikan? Ya kan? Dia cari kerja lagi, itu visanya nggak turun, cuy. Karena apa? Karena dia mencuri privasi majikan. Serius, visanya gagal turun kemarin. Jangan dicontoh ya. Ingat, majikan kita adalah majikan yang harus kita hormati. Privasi majikan, ruang tamu, ruang TV, jisoo pun jangan pernah upload. Kalau misalkan majikan itu sudah sedikit nggak suka sama kita, semuanya bisa menjadi besar masalah. Oke? Kalau misalkan kalian masih pengen kerja di Hong Kong, kerja baik-baik. Bener nggak? Wes, kira-kira nenek kalian yang suka mukul-mukul kayak gini, kalian punya trik nggak? Gimana cara ngadepinnya, cuy? Kalau Kaisam ambil aja tongkatnya. Ayo, nggak bisa jalan kan? Nggak bisa jalan kan? Iya. Makanya coba kerja itu ikhlas. Berdamai sama diri. Kita ini niatnya apa? Cari duit. Harus ikhlas. Coba kalau misalkan kita udah bangun tidur nih melek. Kita udah mikirin masalah. Duh, kerjaan gini amat. Kacau cuy seharian. Percaya nggak? Pasti kalian itu bad mood seharian. Pasti kalian itu kerja itu mikirin, duh ya saya gini, mengeluh terus itu akan membuat kalian itu semakin ruwet kerja. Jadi sekarang coba berdamai, ikhlas, bismillah, ya Allah, ini kerjaan saya, semoga saya bisa dan mampu. Ya, amin ya rabbal alamin. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, nyambui.